kenapa sih uang menjadi manja? Karena kita selalu mengatakan, mau kemana? Mau cari uang. Mau cari uang, mau cari uang, mau cari uang. Gitu. Itu menjadi afirmasi. Afirmasi, dia cari uang. Ya, Kemanapun uang akan ku kejar. Makanya ada cerita di mana orang ngejar uang, akhirnya apa? Setelah dia dapatkan uangnya, dia udah tua, jatuh mati. Itu gimana? Apakah ada orang yang melakukan afirmasi, tapi juga tidak bertindak itu? Kalau itu gimana kira-kira? Agak susah dapatnya. Agak susah. Agak susah dapatnya. Tapi kalau kita misalnya biarlah uang yang mencariku. Nanti kalau kita terus mengatakan demikian, mungkin saja kemudian kita akan dengan action tadi itu, dengan attraction kita tadi itu, mungkin saja orang-orang yang akan mendatangi kita. Meditasinya sambil sadar, meditasi aktif gitu. Itu ketika kita konsisten, stay di situ terus. Tiga buah yang akan kita dapatkan apa dalam hidup. Aku pengen geser tentang ini tadi siang Mbak Wayan tuh kalau nggak salah kan, karena banyak yang tanya pengen sugih bareng, pengen happy bareng tadi ya. Terus kemudian Pak Wayan punya doa, yang doa itu ketika kemudian diucapkan itu kita tidak lagi untuk bingung cari uang gitu. Tapi justru sebaliknya gitu. Uanglah yang mencari kita. Uang yang mencari kita gitu. Dan ini saya tanyakan karena mungkin akan relate dengan yang saya alami gitu. Karena saya dari dulu dari SMK gitu, selalu mengulang-ulang kata tiap malam jam 2 malam. Itu saya ulang sampai 8-9 tahun dengan kata-kata yang sama gitu. Yeah. Ada yang positif gitu ya, itu positif. Ada yang juga agak berada negatif gitu. Misalnya, aku sampai kapanpun nggak akan bikin yang namanya SIM gitu. Tapi aku nggak akan pernah berurusan sama polisi meskipun tidak punya SIM gitu. Dan itu terjadi bener. Terjadi bener semuanya. Mau yang positif dan negatif, pokoknya terjadi gitu. Kata-kata yang tak ulang-ulang terus. Doa tadi Pak Wayan, biar kita kita nggak bingung cari uang, tapi malah dicari uang gitu. Sesimpel apa kira-kira? Ya, ada tadi yang saya mau sampaikan tambahannya sebenarnya 3 doa tadi itu yang sering kita omongin. 3 doa. Do affirmation. Afirmasinya itu bisa melalui doa yang Mas Hendra katakan, itu ucapkan sebelum tidur, atau pada saat meditasi, atau pada saat sembahyang, atau pada saat kita sedang kondisi santai begini. Ngobrol sama siapapun, misalnya, ya biarlah uang yang mencariku. Itu misalnya, sambil bercanda-bercanda begini, tampaknya bercanda, tetapi itu afirmasi yang diulang-ulang. Gitu. Nanti do attraction, do affirmation, do attraction. Nah, di sini kita memunculkan daya tarik. Ya, karena kita munculkan daya tarik kan kita menjadi magnet bagi yang akan datang itu. Betul. Nah, habis itu kita do action. Nah, kalau kita nggak ada action apa-apa ya, tapi walaupun kita action kita bukan untuk mencari uang, bukan. Kita action kita untuk apa? Menguatkan daya tarik itu. Nanti itu akan datang kepada kita. Contoh nih misalnya, kayaknya kalau saya, misalnya saya punya teman, dia jago bikin mebel untuk dirinya sendiri. Dia tidak bekerja bikin mebel untuk cari uang, enggak. Tapi kemudian orang lain yang melihatnya. Akhirnya apa? Aku bikin ini dong gitu. Dia nggak usah promosi, didatangin sama orang-orang gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut orang-orang nyari dia gitu. Dia nggak pergi kemana-mana, dia diam di rumah aja gitu. Nah, contoh nih misalnya, ada orang yang biarlah uang yang mencariku, kemudian dia attraction, dia belajar masak, action juga belajar masak yang enak dan sebagainya. Kemudian dia kasih temannya makan. Pas temannya main sana dikasih makan, temannya senang dengan makannya dia. Akhirnya apa? Nanti aku bikinin dong makanan, aku kontrak. Akhirnya dia nyebarin. Akhirnya dia menjadi pengusaha catering karena orang-orang datang ke tempat dia. Dia nggak kemana-mana, orang yang nyari dia. Nah, jadi sama dengan ini. Burung perkutut itu nggak pernah nyari uang, tapi uang yang jadi burung perkutut sampai ada yang 1 miliaran gitu. Kenapa dicari? Karena dia memunculkan daya tariknya, attraction dia dengan suaranya yang mungkin luar biasa, dicari banyak orang gitu. Yang penting kan dicari banyak orang. Nah, kenapa sih uang menjadi manja? Karena kita selalu mengatakan, mau kemana? Mau cari uang, mau cari uang, mau cari uang, mau cari uang. Gitu. Itu menjadi afirmasi. Afirmasi, dia cari uang. Kemanapun uang akan ku kejar. Makanya ada cerita di mana orang ngejar uang, akhirnya apa? Setelah dia dapatkan uangnya, dia udah tua, jatuh mati. Benar tuh. Tapi yang setuju tadi sama Pak Wayan ngomong meskipun kita nggak terlalu serius sambil bercanda, dan itu
aku juga melakukan hal yang sama, aku ulang-ulang terus gitu. Ya, ada terjadi. Bahkan meskipun itu kebohongan, kadang terjadi. Iya, ya, betul Nah, sekali. tapi doanya redaksinya yang pas tadi apa ya Pak Wayan ya, pas waktu siang tadi gitu ya. Selama ini kita berdoa, ya Allah atau Tuhan berikanlah aku uang gitu. Itu tadi redaksinya pas gimana? Biarlah uang yang mencariku, itu aja. Ya, Tuhan, ya Tuhan biarlah uang yang mencariku. Oke, Tuhan biarlah uang yang mencariku. Ya, Gitu. jadi kalau demikian, tapi kan kita kalau diam aja juga, ya itu pengemis juga doanya sama, ya Tuhan biarlah uang yang mencariku, dia begini juga. Tapi bisa nggak nge-trigger supaya kemudian kita jadi sampai ke level tindakan itu lewat afirmasi dulu, itu kan dalam rangka untuk kemudian supaya ketika misalnya gini, maksudku gini, ketika kita punya pikiran yang besar, ya kan, terus kemudian selaras dengan perasaan, maka konsekuensinya akan melahirkan tindakan yang besar pula gitu. Kita berteman juga tidak sembarangan, memanfaatkan waktu dengan sangat luar biasa, investasi diri dan seterusnya. Nah, itu tuh gimana? Apakah ada orang yang melakukan afirmasi tapi juga tidak bertindak? Itu kalau itu gimana kira-kira? Agak susah dapatnya. Agak susah dapatnya. Tapi kalau kita misalnya biarlah uang yang mencariku. Nanti kalau kita terus mengatakan demikian, mungkin saja kemudian kita akan ya dengan action tadi itu, dengan attraction kita tadi itu, mungkin saja orang-orang yang akan mendatangi kita. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, ya. Saya didatengin Mas Hendra dari ini diajak ngaji Roso gitu misalnya kan gitu. Tapi kan saya selalu ngomong, nanti saya juga akan masuk ngaji Roso ngobrol sama itu kan. Tapi kan saya action juga. Actionnya apa? Ya saya belajar, saya begini. Akhirnya kan ketemu sama Kang Abu, ketemu sama Mas Hendra begitu. Nah, dulu kalau saya nggak satu grup di WA sama Kang Abu, ya mungkin prosesnya nggak panjang. Proses itu kan kemudian menyatukan kita. Contoh ini, laba-laba pingin makan nyamuk atau pingin makan serangga. Apa yang kemudian dilakukan? Aku akan diam dan serangga akan mendatangiku. Tapi kalau dia nggak membuat sarangnya, apa yang terjadi? Lalu dia merajut sarangnya, dia lompat ke dahan sini, dia rajut, dia sambung-sambungkan, setelah dia merajut, baru dia diam. Aku nggak mencari, karena si laba-laba nggak bisa pergi. Dia nggak kayak siapa ya? Dia nggak kayak burung yang bisa mengejar serangga udah digigit. Dia diciptakan untuk menunggu. Akhirnya apa? Tapi dia siapkan sarangnya. Jadi yang terjadi apa? Serangga-serangga mendatangi dia. Dan dia menggunakan kepekaan untuk menangkap. Ini serangga ada yang masuk nih, perangkap nih. Maka dia buat perangkap. Nah, kalau kita tidak, orang-orang di barat kan biasa itu. Kalau ngejar singa, ngejar gini kan susah. Dia bikin perangkap singa. Dia bikin perangkap serigala. Dan dia menunggu. Doanya seperti itu. Aku tidak akan mengejar lagi serigala, biar serigala yang mendekatiku. Dia bikin perangkap. Nah, kita bikin perangkap. Sama dengan orang yang bikin toko. Dia kan tidak ngejar uang. Biarlah uang yang mendatangi dia dengan orang yang belanja. Tapi kalau dia nggak bikin attraction, tokonya nggak dibikin daya tariknya nggak ada, orang mana mau mendatangi dia? Gitu. Jadi yang dimaksud mengejar uang tuh nggak ngoyo gitu lah. Tapi bikin sesuatu yang membuat kita menarik. Gitu. Ada suatu pengalaman yang baru aja saya alami gitu ya. Saya kan ada usaha gitu Pak Wayan, yang saya suruh ngelola teman saya karena dia nganggur gitu kan. Terus kemudian itu bisa memberdayakan 4 orang lah ya karyawannya itu. Per bulan aku bisa dapat 10 sampai 15 juta itu bersih gitu ya. Terus kemudian singkat cerita dia tuh pengen ikut investasi gitu, ikut jadi pemilik gitu. Terus suatu ketika karena terlalu ini tak lihat sering mengutarakan hal yang sama gitu. Jadi ambil aja gitu, yang penting punyaku kembali gitu. Nah, awalnya agak berat gitu ya, tapi yang paling susah itu sebenarnya kalau aku melihat dari case teman-temanku itu, kalau aku kan waktu itu nggak apa-apa deh, ya udah ambil aja itu, sekarang jadi punyamu aja, yang penting milikku kembali, modalku kembali gitu. Aku pada saat itu Wayan, ini pasti aku mau dapat kesempatan yang besar, peluang yang lebih besar 2-3 kali lipat daripada ini gitu. Nah, berada stay di situ itu menurutku butuh jam terbang gitu Pak Wayan. Dan sekitar 1 bulan gitu aku sampai mau meneteskan air mata. Ya Allah Tuhan, ini gantinya ternyata gitu. Nah, bagaimana kekuatan kita percaya dulu utuh sebelum terjadi, baru kemudian akan benar-benar terjadi, menurut Pak Wayan bagaimana? Iya, saya juga mengalami hal yang sama Mas Hendra. Ketika buku-buku saya terbit nasional itu kan sebuah kebanggaan sebenarnya gitu. Tapi ketika itu tidak ada,
Dan akhirnya setelah sekian lama, saya akhirnya dibantu sama Pak Putu yang punya Faras untuk membuat Jendela Rumah Semesta. Dan akhirnya yang terjadi apa? Bukunya lebih terjangkau, lebih luas lagi dibandingkan yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya jadi tambah banyak belajar bikin bagaimana layout, Cover yang bikin cover, dan seterusnya lah. Jadi, tapi cukup panjang tuh. Berapa tahun saya jeda akhirnya. Buku tak tercetak. Akhirnya dipalsukan bukunya. Marahkah saya? Enggak. Biasa aja gitu. Ya, yang terpenting kemudian apa yang terjadi? Saya selalu percaya bahwa apa? Saya hanya butuh waktu untuk... Kan saya percaya Tuhan adalah sang waktu. Ada saatnya Tuhan sebagai sang waktu datang sebagai sesuatu yang berisi, ada sebagai sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang berisi lagi. Saya nggak bisa meminta Tuhan adalah sesuatu yang selalu berisi, sang waktu yang selalu berisi. Ya, ada saatnya dia siang, ada saatnya dia malam, ada saatnya dia senja. Ya, saya nggak bisa terus-menerus datanglah engkau sebagai siang yang terus-menerus berbahaya itu. Kalau siang terus-menerus kapan tidurnya, kita nggak enak tidurnya. Nah, artinya ada saat seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita kan nggak sabar. Saya meninggalkan ini harusnya kan dapat cepat. Nah, contoh nih misalnya, Mas Hendra, kita punya pohon menghasilkan tiap 3 bulan itu menghasilkan jagung. Wah, enak nih tiap 3 bulan menghasilkan jagung. Akhirnya ada yang minta jagung kita. Aku beli ya jagungmu semua. Dan tolong jangan ditanami jagung lagi. Akhirnya kita serahkan. Oke, kalau begitu saya nggak. Semua bibit-bibitnya jagung kita dibeli sama dia. Dengan harga yang cukup menurut kita puas lah gitu. Akhirnya kita nggak punya tanaman jagung lagi. Dan nggak boleh tanam jagung lagi misalnya gitu. Akhirnya kita nanam pohon mangga. Aduh, berbuahnya nggak tiap 3 bulan. Lama banget. Tapi ternyata setelah dia tumbuh besar berbuah, buahnya juga nggak murah-murah amat gitu. Nah, tapi masa kita menunggu jagung berbuah dengan masa kita menunggu mangga berbuah kan berbeda, Mas. Nah, kadang kita nggak sabar. Kok buah mangga ini nggak berbuah secepat secepat jagung? Nah, itu yang sering membuat kita gelisah. Seperti Mas Hendra bilang tadi. Kehilangan hal kecil, anggaplah dengan 10-15 juta itu hilang. Lalu tiba-tiba Mas Hendra merasa yakin bahwa akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi yang lebih besar ternyata lama waktunya. Nah, di situ guncangan kita. Konsisten nggak kita? Ya, padahal kita tahu kan, ya, aduh, saya biasanya melaut ini cepat loh penuh perahu saya, nggak sampai sehari udah penuh, karena dia perahunya kecil. Kemudian dia pergi melaut dengan perahu yang lebih besar. Kemudian dia bilang, kok saya nggak bisa pulang penuh sih dalam sehari? Lah, penuhnya dia berbeda. Setelah seminggu baru dia pulang, tapi penuhnya itu 10 ton misalnya sih. Nah, kita hanya perlu melihat, oh, ketika saya ingin mendapatkan yang lebih besar, saya akan membutuhkan ruang dan waktu yang lebih besar. Cara kita melihat perlu dibahas. Oke. Ya. Nah, saya tuh menjadi sangat yakin karena memang melihat pola sebelum-sebelumnya aja. Ya. Oh, kalau dulu begini, biasanya kan begini. Katanya orang kalau sudah tahu polanya kan jadi lebih enak begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Wayan nih, sekedar saran aja ya. Kan konsep manifestasi itu kan banyak, Pak Wayan. Kalau seperti yang saya alami selama ini itu kan cukup ketika kemudian antara pikiran dan perasaan saya sudah selaras, saya percaya utuh itu bakal terjadi, bahkan seolah-olah sudah terjadi kan selama ini terjadi gitu ya. Tapi kemudian ada konsep lain, oh harus dengan stay di apa tuh namanya kesadaran, nggak boleh melalui pikiran. Kalau melalui pikiran aja itu nanti nggak bertahan lama katanya gitu ya. Terus akhirnya aku ngapain sih kok harus pakai teknik-tekniknya orang kalau kemudian aku sendiri sudah berhasil. Aku sendiri selama ini gampang. Gini aja deh, aku pengen buktiin dengan cara aku sendiri. Aku pengen manifestasi rumah seharga 2 miliar gitu misalnya. Oke, aku udah percaya utuh gitu aja Pak Wayan ya. Percaya utuh terus sudah nggak pernah browsing apalagi tiba-tiba tuh istri ngirim terus. Lama-lama kan antusias juga gitu nih. DP juga akhirnya kayak gitu. Iya. Nah, gimana Pak Wayan kalau misalnya kita udah ketemu konsep sendiri gitu, teknik sendiri gitu, nggak perlu pakai tekniknya orang lain gitu? Ya, saya pernah ketemu pemanah atlet. Dia sudah biasa nih manah. Tiba-tiba diajarin sama pemanah yang lain. Ini pemanah dengan busur berbeda, anak panah berbeda. Gini loh caranya gitu. Jelas berbeda. Jangan ngikutin itu kan, busurnya berbeda, arah anginnya berbeda, berat anak panahnya berbeda.
Kalau kita sudah berhasil di sini, jangan pakai cara itu lagi kan gitu. Sederhana kayak gitu kan. Ya, analoginya mantap. Ya. Oke, sip. Oh iya, selama di Bali, Pak Wayan pernah nggak ketemu orang yang bener-bener sakti gitu? Pernah nggak? Sakti. Iya. Sakti itu semacam apa? Ya nggak tahu, orang pada umumnya kan, wih lo sakti orang ini gitu. Gimana sih? Dengar-dengar ceritanya pernah. Dengar-dengar ceritanya pernah. Gitu. Kalau misalnya ketemu orang yang usianya 350 tahun, pernah nggak? Konon katanya ada, konon katanya ada karena di Ajar Mahabharata ada yang disebut Ciranjiwi. Oke, apa itu? Itu udah manusia yang hidup abadi. Manusia yang hidupnya abadi. Salah satunya Aswatthama itu, yang sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Oh iya. Ya, pernah ketemu informasi siapa si Aswatthama gitu. Yang mungkin ada berseliweran sekarang itu nggak tahu itu. Nah kemudian yang usianya 300-an tahun, mungkin ada. Ya, saya katakan mungkin, karena sebelum bisa dibuktikan secara secara fotonya, secara ininya kan gitu. Nah itu yang akan menjadi sulit untuk kita katakan kepada orang lainnya gitu. Karena kalau kita yang tahu, 2 orang yang tahu, 3 orang yang tahu, ya nggak apa-apa, kita aja yang tahu, berarti orang lain nggak tahu gitu. Tapi ketika kita ceritakan kepada orang yang nggak tahu, ada risiko bahwa itu tidak akan diketahui oleh orang itu kebenarannya gitu. Kan yang tahu kebenarannya kita, orang lain kan nggak tahu kebenarannya gitu. Nah, kebenaran itu kan adalah saksi bukti gitu. Nah itu contoh bahwa apakah itu mungkin saja, saya nggak tahu. Yang saya pernah ketemukan adalah beliau berumur 126 tahun di Bali. Itu beliau seorang pendeta yang luar biasa memang. Nah sekarang mungkin ada saja, mungkin kalau mau ketemu ya saya ingin ketemu yang begitu. Karena tentu pengalaman hidupnya banyak. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, bisa dijawab agak singkat-singkat aja Pak Wayan. 3 buah orang konsisten melakukan meditasi gitu. Mungkin meditasi dengan caranya Pak Wayan, atau meditasi sekedar misalnya kayak tekniknya subut gitu. Yang penting itu dia nggak berpikir apa-apa, relax gitu. Kemudian seolah-olah benar-benar udah pasrah total gitu ya. Menikmati keheningan itu, menikmati kesadaran itu gitu. Atau dengan caranya Pak Wayan yang meditasinya sambil sadar, meditasi aktif gitu. Itu ketika kita konsisten stay di situ terus, 3 buah yang akan kita dapatkan apa dalam kehidupan? Ya pertama, kalau kita stay di kekosongan, tentu kita sedang belajar mengistirahatkan pikiran. Tidak banyak pikiran, sehingga tidak banyak energi yang terbuang oleh kerja otak kita karena berpikir tadi. Tentu kita akan lebih mudah untuk mengalami kondisi ketenangan, santai, rileks gitu. Nah kalau kita misalnya menggunakan meditasi untuk mengalami ketersadaran, keterjagaan gitu, sehingga mungkin kita akan banyak mendapatkan pengetahuan dalam kondisi seperti itu, keterjagaan ya. Nah atau ketika kita sering melakukan meditasi sehingga pikiran kita benar-benar begitu mudahnya terhubung dengan kecerdasan bawah sadar, maka ada kemungkinan kita akan mencapai apa yang disebut sebagai CD atau sakti tadi. Ya, sida, sadu gitu. Karena kita selalu tenang, tidak mudah bereaksi, maka kita menjadi orang yang tidak mudah ternoda oleh apapun. Maka kita menjadi orang yang sadu, orang yang suci. Atau kita terhubung dengan bawah sadar kita karena kita mudah sefrekuensi dengan kecerdasan bawah sadar kita, kecerdasan atas sadar kita. Maka kita menjadi orang yang mungkin wisdomnya tinggi. Karena apa? Terkonek dengan sumber pengetahuan kebijaksanaan dari roh kita. Bisa jadi ngerti saturunging binarah atau waskito kalau orang Jawa gitu ya. Betul. Atau kadang-kadang karena dia frekuensinya bagus dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, pada alam semesta raya ini, maka dia menjadi orang yang sidi atau sidi ngucap atau si pahit lidah gitu. Apa yang dia pikirkan, dia katakan mudah terjadi begitu. 2 lagi Pak Wayan. Belajar sedikit tapi bisa dapat ilmu banyak. Gimana caranya? Belajar sedikit tapi bisa dapat ilmu banyak gitu. Ada tipsnya nggak kira-kira? Belajar sedikit tapi dapat ilmu banyak. Lakukan apa yang dipelajari itu. Lakukan apa yang dipelajari itu ya. Karena contohnya begini, contoh di bukunya Hans, saya lupa namanya. Dia seorang penyeberang sungai, penyeberang perahu di sungai. Dia hanya menyeberang perahu bolak-balik, sementara temannya belajar ke tempat-tempat suci, ke tempat meditasi dan sebagainya. Dia meditasinya hanya dengan air itu, tapi dia pelajarin benar-benar air itu. Dia kenalin di situ apa yang terjadi. Ilmunya lebih tinggi ketika dia akhirnya bertemu dengan temannya dalam diskusi. Dia hanya bicara tentang air saja. Karena praktek. Itulah yang disebut ekalauya.
Kalau Fokus kepada apa yang diinginkannya. fokus, ya, Fokus dan dia akan temukan banyak hal di situ. Atensi lagi dulu kita pernah cerita tentang atensi. Gitu. atensi ya. Jadi karena kita kemudian fokus pada satu hal gitu ya. Katanya siapa saya lupa, yang kemudian ketika masih sekolah, Abdul Kalam kalau tidak salah gitu, ketika SD kelas 4 itu disuruh sama gurunya membawa kaca pembesar gitu Pak Wayan, di bawah ada kertas, terus kemudian tiba-tiba si kertas itu terbakar gitu kan. Terus kemudian Kalam ditepuk pundaknya gitu. Nah, jika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia gitu. Kalam bisa jadi presiden di India yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim, padahal dia adalah muslim gitu. Dia fokus pada satu hal gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Dr. Wayan Mustika. Ini benar-benar keren banget ya dialog pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Nah, saya pengen mendengar perspektifnya tentang ini Pak Wayan. Ada kan beberapa berita gitu ya, tiba-tiba bis, mobil itu yang dari jalan tol itu bisa tiba-tiba berada di tengah hutan gitu. Dan mobilnya tidak lip-chat. Nah, ini nih bertentangan dengan rasio dan rasa apa enggak kira-kira, dan kejadian kayak gitu kan fenomenal gitu, dan orang pada banyak tahu gitu. Bagaimana menurut Pak Wayan? Ya, kalau memang sesuatu itu terbukti, ada saksi dan terbukti, hanya saja tidak bisa terjelaskan, nah, berarti kita hanya belum paham aja kejadiannya. Belum paham aja gitu. Sama seperti dulu kita nggak paham sih bagaimana sih Tuhan menciptakan bunga-bunga, jam berapa sih Tuhan menciptakan bunga-bunga, kan kita nggak paham. Juga seperti misalnya siapa namanya yang nggak paham bagaimana ada botol Coca-Cola jatuh dari langit. Siapa namanya dulu tuh? God Must Be Crazy itu. Sampai akhirnya dia paham, oh ternyata ada benda bisa terbang gitu. Nah, apa yang dulu kita nggak pahami setelah kita pahami menjadi sesuatu yang biasa gitu. Ya, dulu kita bicara, oh kita mendengar orang bisa bicara jarak jauh, luar biasa. Tapi sekarang kita bisa mengirim suara kita, voice note, mengirim tulisan kita kemana-mana. Ya, tapi sekarang kita anggap biasa aja. Dulu kita anggap nggak biasa, seperti teleportasi kayak gitu. Teleportasi melalui portal apa mungkin. Sekarang kita anggap, wah aneh-aneh aja nih, portal, dorpal gitu. Aneh-aneh aja nih. Tapi kapan kita melihat sesuatu itu yang benar-benar bisa dijelaskan lagi, aman kita. Apa yang tadinya tampak ajaib, biasa-biasa aja. Ya kan di alam semesta raya kan konon ada pesawat-pesawat alien yang bisa nembus ke dimensi ini, dimensi tiba-tiba dari sini, tiba-tiba menghilang. Itu kan biasa. Ya, kita aja tadi tiba-tiba menghilang di titik ini, muncul di titik yang sekarang. Kita mengalami perubahan dimensi ruang dan waktu. Oke. Menarik sekali ya teman-teman. Lagi-lagi Pak Wayan tadi mengingatkan tentang pentingnya atensi gitu ya. Dan saya termasuk orang yang tidak hanya sekedar terinspirasi, tapi benar-benar tergerak ketika mendengar kisah Abdul Kalam itu tadi. Pak Wayan, dia setelah ditepuk sama gurunya, nah ketika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia gitu. Dia mulai saat itu hanya fokus di satu, sains, dan itu mengantarkan dia menjadi bapak peluru kendali India, dan terpilihlah dia menjadi seorang muslim yang menjadi presiden di India yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Kita fokus pada atensi, mau pengetahuan, mau apapun itu, tapi yang sering terjadi adalah sesuai dengan atensi kita. Seperti yang dialami oleh Pak Wayan Mustika gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak perlu untuk kemudian bercita-cita saya pengen mengalami apa yang dialami oleh Pak Wayan Mustika gitu ya. Itu nanti malah kita jadi mawar dan melatih plastik gitu ya. Karena semua punya tugas sendiri-sendiri semua sudah hebat di tempatnya masing-masing. Mantap, semua sudah hebat di tempatnya masing-masing. Pak Wayan, terima kasih banyak Pak Wayan. Thank you, makasih banyak. Luar biasa. Sampai ketemu lagi. Sekali. Ya.